Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tepatnya tanggal 27 Januari, saya bersama sahabat saya Bapak Edo dan juga Bapak Dwi dari Cikampek ada di salah satu mall terbesar di kota Karawang, yaitu Resinda Park Mall. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan tema khotbah saya dengan sebuah tema yaitu berkat di tengah krisis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebagian orang punya pandangan tentang berkat. Berkat disamakan dengan berkat jasmani. Itu nggak salah saudara. Karena memang sebagian orang juga berpikir demikian. Dan juga sebelum saya memahami kebenaran firman Tuhan secara gamblang dan secara menyeluruh, saya juga berpikir seperti itu. Bahwa berkat itu dikaitkan dengan keuangan. Nah, saudara, berbicara tentang krisis, sebuah kata momok yang paling ditakuti oleh sebuah negara, sebuah perusahaan, bahkan setiap individual kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau mengkaitkan bahwa di balik krisis ini ada berkat yang besar. Saya ingin menyampaikan satu perenungan singkat terambil di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu, Ishak di negeri orang Filistin, judulnya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah, kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan akan kutepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa Ishak terjadi satu kelaparan yang sangat besar di sana. Dan penting dan perlu dicatat, kelaparan ini bukan kelaparan yang pertama kali, tetapi sering terjadi. Maka saudara bisa bayangkan akan terjadi sebuah krisis di mana orang tidak bisa bercocok tanam, akan terjadi krisis pangan, papan, dan sebagainya. Saudara, apa yang terjadi dengan cerita ini? Saya mengkaitkan cerita ini dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Apa yang sedang bergulir atas bangsa kita Indonesia. Saudara, bukan sebuah rahasia lagi bahwa Indonesia sedang dilanda oleh sebuah krisis oleh karena pandemi COVID-19. Bapak Ibu, tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar. Karyawannya di PHK. Banyak karyawan yang diberhentikan, dirumahkan. Bahkan para pengusaha gulung tikar, saudara. Namun saudara, ada satu rahasia hari ini. Bagaimana kita menerima berkat di belakang krisis ini? Berkat di tengah krisis. Poin yang pertama saudara, kita ambil di dalam Kejadian 26 ayatnya yang ke-6 saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Saudara, ada satu buah perintah dari Tuhan untuk Ishak tetap tinggal di tempat yang krisis, di tempat kelaparan, di tempat sebuah hal yang tidak enak bagi Ishak. Namun saudara perhatikan, Ishak taat sama Tuhan. Saudara, kunci yang pertama untuk saudara dan saya boleh menerima berkat di tengah krisis, miliki ketaatan kepada Tuhan secara totalitas. Jangan bertanya-tanya, jangan berandai-andai, jangan bersungut-sungut. Saudara, miliki ketaatan secara totalitas. Karena di balik ketaatan ada berkat. Saudara ingat kisah tentang Petrus. Petrus sudah lelah, sudah capek, ingin pulang. Dia sudah membersihkan jalannya. Saudara, saat-saat seperti itu Tuhan Yesus datang menemui Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Petrus, helakan perahumu sedikit lebih dalam." Apa jawab Petrus? "Sudah sekian lama, semalam-malaman saya bekerja keras. Ke tempat yang dalam pun sudah tidak ada ikan." Namun saudara, tiba-tiba Petrus berkata begini, "Baik, kalau engkau yang menyuruhnya, aku akan menjala juga." Saudara,
Alkitab mencatat Petrus menghelakkan sedikit perahunya dan melepaskan jaringnya. Apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat di Lukas 5 ayat 6. Petrus menangkap sejumlah besar ikan. Saudara, saya percaya hari-hari ini, di tengah-tengah krisis pandemi COVID ini, banyak orang akan terima berkat Tuhan. Krisis apa yang terjadi dalam hidupmu? Krisis rumah tangga? Tuhan datang memulihkan rumah tanggamu. Krisis apa? Ya, krisis kesehatan, Tuhan akan datang menjumpaimu, memberikan engkau kesehatan, bahkan kesembuhan. Krisis apa lagi? Banyak krisis yang sudah Tuhan bisa nyatakan dan Tuhan tangani dan Tuhan pulihkan. Tidak ada lagi krisis yang bisa terjadi dalam kehidupan orang benar, karena kita mau taat sama firman Tuhan. Yang kedua, saudara, ayatnya yang kedua, di dalam Kejadian 26 ayat kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Saudara, bicara tentang Mesir, bicara tentang masa lalu, saudara. Tuhan berpesan, kalau engkau mau diberkati di tengah-tengah krisis ini, jangan kembali lagi kepada kehidupanmu yang lama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 23 tahun yang lalu, saya seorang mantan narapidana residivis, keluar masuk penjara 6 kali di kota Kerawang ini. Bahkan rekan-rekan saya pernah berkata, kalau si Ahok bisa berubah ikan asin hidup. Wah, itu satu kata yang membuat saya sangat sakit. Namun firman Tuhan datang berkata seperti ini. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, Tuhan menguatkan saya. Dengan ayat itu saya melangkah dan percaya kepada Tuhan. Dan saya hidup dalam hidup yang baru. Karena firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari saudara, hiduplah dalam hidup yang baru. Tinggalkan kehidupan kita yang lama. Jangan pernah lagi kita hidup dalam dosa. Jangan pernah lagi kita hidup dalam hidup yang lama. Sebab saya percaya, Tuhan Yesus akan menyertai kita dalam dua hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa, biar kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai kita sepanjang hidup saya dan saudara. Dan saya percaya hari ini, berkat di tengah krisis itu akan kita alami. Shalom.